insan pers, singkatnya undangan dan hadirin yang saya kasihi. Tidak lupa juga ada Kepala Taspen Bapak Peter. Selamat datang Bapak Peter, terima kasih. Para narasumber, Pak Renato dan Pak Indra. Bapak Ibu sekalian, sebagai insan yang bertakwa, sudah selayaknya dan sepantasnya, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita semua hari ini ada dalam momen bersejarah menerima SK Wali Kota P3K formasi tahap pertama. Atas nama Pemkot, saya dan Ibu Wakil mengucapkan selamat dan profisiat atas perjuangan panjang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sampai bisa ada di titik yang berbahagia hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Bapak Ibu, kakak adik, hari ini sudah sah menjadi keluarga Pemkot. Kita jadi saudara. Keluarganya bernama Keluarga Pemerintah Kota Kupang. Ya. Sebelumnya sudah jadi keluarga, tapi hari ini dengan menerima SK kita sah keluarganya tercatat di dalam KK. Kalau ada keluarga berarti ada anak-anak, ada orang tuanya. Hari ini saya dan Ibu Wakil punya anak-anak bertambah 1.747 orang. Kalau ada keluarga, ada anak-anak, ada orang tua, berarti harus menaati peraturan yang ada di dalam keluarga, ya kan? Kita bertamu ke rumah orang saja, kita pergi bermain di keluarga teman, kita menaati aturan yang ada di dalam keluarga teman-teman kita itu. Apalagi ini keluarga kandung sendiri. Jadi kalau namanya keluarga, pasti ada aturan keluarga, ada regulasi yang harus kita taati. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Nah, jadi bapak mama, kakak adik semua, bapak ibu nanti akan ditugaskan di dinas masing-masing. Di sana juga ada orang tua. Jadi kita tidak bisa suka-suka. Kita kerja harus tepat waktu, kerja harus disiplin, jujur, penuh integritas. Teman-teman, perjuangan ini tidak mudah. Teman-teman, saya tahu pasti sudah perjalanan panjang. Saya pun kemarin harus ke Jakarta demi supaya SK ini bisa saya tanda tangan duluan. Ini yang pertama. Bapak Ibu bisa cek, ini mungkin yang pertama di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang yang duluan. Jadi ini ceritanya begini, Bapak Ibu. Kan ada efisiensi di pusat. Jadi teman-teman di pusat itu tidak bisa lembur setiap hari. Mereka keluarkan NIP itu bertahap. 200 dulu satu hari, 100. Lalu saya pergi ke sana, saya bilang, saya ketemu direkturnya, saya bilang, Pak Dir, itu ada videonya, ada fotonya, nanti teman-teman bisa lihat. Itu saya bilang, Pak Dir, kalau kita menunggu semua harus lengkap dulu, kasihan. Saya punya teman-teman, saya punya saudara-saudari di Kupang, mereka sudah tidak gajian 2 bulan, 3 bulan. Ini kalau menunggu semua harus betul-betul keluar lengkap NIP-nya baru saya tanda tangan, ini akan lama. Makanya kemarin saya paksa kita tanda tangan dulu, waktu itu masih kurang 12 orang. Jadi ini juga perjalanan panjang perjuangan saya dan Ibu Wakil karena bukti cinta kita kepada teman-teman P3K. Oleh karena itu, kita ini tidak minta banyak-banyak. Kita minta satu saja, bekerja yang baik, dengan jujur, ikhlas, bekerja pakai hati, penuh integritas. Karena teman-teman ini kesejahteraannya naik, hak-haknya sebagai P3K nanti akan dapat. Kesejahteraan naik harus diikuti dengan kinerja juga naik, ya kan? Tidak bisa kita nih mau enak juga saja. Kita mau ketemu kesejahteraan naik, tapi ketemu semua ikuti dengan kinerja yang baik. Ini kan harus berjalan bersama-sama.
Teman-teman harus punya semangat yang baru. Tidak bisa lagi semangat yang dulu-dulu. Harus lebih rajin, harus lebih giat, datang tepat waktu, pakaian yang rapi. Saya tidak mau lihat nanti di dinas-dinas ada yang masuk pakai kaos, atau contoh yang laki-laki pakai anting-anting. Saya tidak mau lihat begitu. Kalau pergi kerja, pergi yang rapi. Teman-teman ini adalah wajah pelayanan publik Pemkot, pemerintah Kota Kupang. Pergi yang rapi, rambutnya sisir yang bagus, pakai baju yang rapi. Rapi itu tidak harus mahal, ya kan? Ada juga kaos yang harga sama dengan kemeja. Kenapa tidak pakai kemeja? Kenapa pergi kerja harus pakai kaos? Jadi rapi itu tidak harus mahal. Maksud saya adalah kita wajah pelayanan publik. Kadang kalau ketong terlalu sembarang juga nanti ketong pekerja yang bagus itu masyarakat nilai kita bilang ini dia pasti kerja soal betul. Padahal kerjanya bagus hanya karena penampilannya sembarangan. Gitu. Jadi pergi kerja pergilah yang rapi, taat waktu, tertib dan disiplin. Teman-teman kemarin itu banyak yang WA saya, banyak yang gelisah. Kapan ini Bapak Wali? Kita punya SKP 3K, kita 2 bulan, 3 bulan sudah sampai gajian. Banyak sekali. Hari ini saya percaya teman-teman sudah lega, sudah plong. Tapi ingat, saya titip itu dan dikuatin bahwa kerja harus disiplin, harus taat waktu. Ini saya sampaikan berulang kali. Karena saya dan Ibu Wati sudah berjanji, pemerintah Kota Kupang 5 tahun ke depan bukan lagi berperan sebagai orang yang memerintah, tapi orang yang melayani. Memerintah adalah melayani. To govern is to serve. Jadi teman-teman harus ingat itu. Pemerintah adalah melayani. Jadi kalau ketong capek, ketong punya keluh kesah, ketong ingat pemerintah adalah melayani. Memang kita ada di tempat ini untuk melayani. Pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya titip juga nanti di OPD-OPD, dengarkan atasannya. Kan ada kepala bidang, ada kepala seksi, ada kepala dinas. Teman-teman juga jangan suka-suka. Tapi teman-teman di OPD juga arahkan yang baik. Jangan kerjaannya hanya perintah-perintah, tapi tidak mengarahkan teman-teman di sini. Jadi ini timbal balik. Dua-duanya harus bagus, harus seimbang. Ya kan? Teman-teman dengar atasan, tapi atasan juga berikan bimbingan dan arahan yang baik. Lead by example, memimpin dengan contoh. Ya kan? Jadi kalau suruh orang bersih-bersih, pimpinannya juga harus pungut sampahnya. Kalau minta bawahan datang tepat waktu, pimpinan juga harus tepat waktu. Minta bawahan rapi, pimpinan juga harus rapi. Jadi memerintah memimpin dengan contoh, lead by example. Memberikan inspirasi kepada teman-teman ini. Jadi pemimpin itu kita harus bisa menginspirasi teman-teman di bawah. Leader must be inspired or his team will be expired. Jadi pemimpin harus bisa menginspirasi, kalau tidak timnya expire, ada luasa. Ya. Jadi kalau mau dinas-dinas itu jalan bagus, teman-teman yang menjadi pemimpin di dinas masing-masing harus selalu membimbing teman-teman ini. Nanti sebentar teman-teman akan dapat bimbingan arahan tentang keuangan dari Pak Peter selaku Taspen, dari Taspen. Nanti teman-teman saya titip, dengarkan baik-baik. Kita kan punya hak-hak, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Dengarkan baik-baik, nanti Pak Peter juga akan memberikan cara mengelola keuangan. Jadi sebentar gaji kalau sudah naik, kesejahteraan naik, uang itu jangan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Beli mobil baru, motor baru, beli baju baru, tas baru, jangan. Nah, apalagi pinjol, belum apa suruh gadai SK sudah sekolah. Ini kan saya dan Kang Wakil ini sayang teman-teman. Kita maunya teman-teman tuh pegang uang, simpan uang. Nanti kalau pensiun, uang itu bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif.
Bahkan sekarang pun kalau teman-teman bisa tahu cash flow, cara mengatur keuangan, bisa simpan uang tiap bulan, nanti bisa pakai buat buka usaha kecil-kecilan. Kalau ada adik-adik di rumah yang nganggur, bisa bukakan dia usaha. Dia yang ngelola, kita bagi hasil. Teman-teman masuk kerja, adik-adik di rumah yang buka usaha.